Terus kemudian saya khawatir juga dengan Pak RT. Yo, Kalau Pak RT, Pak RT ya. itu udah mulai akan menguak. Gimana sih kalau seandainya rakyat Indonesia ini untuk golongan kelas menengah ke bawah nih udah nggak usah bayar pajak selama 1 tahun? Kami yakin ya penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Satu kata buat Polda Jabar, pengecut. Segitu paniknya sampai Pengecut. kompak gak hadir. Berhenti bicara azas-azas hukum, prinsip-prinsip hukum, jika pada akhirnya Anda mencoreng itu semua. Apa yang diharapkan dari penegak hukum bermental pecundang? Bingung. Terus kemudian saya khawatir juga dengan Pak RT. Yo, Kalau Pak RT, Pak ya. RT itu udah mulai akan menguak ya dengan istrinya, akan menguak dengan sejujur-jujurnya. Hati-hati makanan, Oh. ya makanan, minuman ya untuk dikonsumsi ya. Jangan menerima itu dulu dari orang-orang lain. Ya, selain itu pemberian Kang Deddy atau hati-hati Kang. Ya, saya takut ini nanti Kang Deddy jadi Munir. Ya, Kang. Ini orang lawannya Kang Deddy ini nggak main-main, Kang. Jenderal. Oh. Ya, lawannya Kang Deddy ini keluarganya jenderal. Lawan Kang Deddy, Iya, Kang. keluarga jenderal. Jadi saya harap Kang Deddy baik-baik aja ya. Di sana hati-hati buat Kang Deddy ya, karena Kang Deddy lagi dipantau saat ini. Karena Kang Deddy besok akan menghadapi sidang. Salah satu strategi itu akan mengalahkan Kang Deddy di depan pengadilan besok. Jujur, gue nih pengen tahu ya. Gue pengen tahu ya. Iya. Gimana sih kalau seandainya rakyat Indonesia ini untuk golongan kelas menengah ke bawah nih udah nggak usah bayar pajak selama 1 tahun? Iya. Gue pengen tahu kalau kita nggak bayar pajak ya, seluruh rakyat Indonesia khususnya golongan menengah ke bawah pengen tahu gaji polisi itu nunggak nggak ya kira-kira ya? Karena apa? Kita bayar pajak juga percuma. Karena apa? Kita di sini rakyat kecil juga susah meminta keadilan kepada mereka. Iya, Padahal juga. mereka makan hidup itu semua dari kami rakyat kecil, di mana kami membayar pajak kepada negara. Benar. Coba gimana sih kalau kita nggak bayar pajak 1 tahun aja semua rakyat kecil nggak usah bayar pajak? Heran, mentang-mentang peraturan dia yang punya, hukum dia yang punya, apa segala macam dia yang punya. Jadi seenak-enaknya mutar. Terus apa sih yang kita banggakan ini sebagai rakyat Indonesia? Iya Di mana juga. seorang kepolisian aja mangkir dari persidangan. Nah, iya juga. Untuk Bapak Listio Sigit, masa polisi masih kayak begitu masih dipakai sih Pak? Emang nggak ada manusia di Indonesia ini yang buat dijadikan lagi Kapolda? Iya. Nggak ada manusia lagi untuk dijadikan polisi. Saya pikir banyak manusia yang bisa dijadikan polisi yang lebih jujur. Harusnya kalian tuh tahu diri, jangan seenaknya. Dimana kita ini rakyat kecil meminta keadilan, itu hak kami dan kewajiban Anda itu melayani kami. Dimana kami sudah membayar pajak kepada negara. Benar. Yang disalurkan menjadi gaji kalian. Enak-enakan. Coba di Korea Selatan, mana ada polisi kayak begini? Di Korea Selatan, semua polisi itu sadar diri, dimarahin sama masyarakat pun dia terima. Karena apa? Mereka lebih sadar. Karena mereka hidup itu dari uang negara, di mana uang negara itu didapat dari hasil pajak rakyat kecil, khususnya masyarakat Indonesia. Iya, benar. Aneh gue. Ya, kami penasihat hukum Peggy Setiawan mendapatkan kabar bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu memberitahukan kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Belum lengkap. Kalimat dari Kejaksaan Tinggi, ya Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil. Itu terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Nah, ini ada yang menarik. Jadi di sini dalam berkas penyidik, berkas Peggy Setiawan yang dikirim oleh penyidik Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini alat bukti yang ada dalam berkas itu belum memenuhi unsur. Ini parah. Parah emang. Kenapa kami katakan parah? Ada dua biasanya kejaksaan dalam mengembalikan berkas, jaksa mengembalikan berkas itu ada dua. Pertama, unsurnya sudah terpenuhi. Hanya saja ada kekurangan, misalnya suruh melengkapi saksi, suruh melengkapi ahli biasanya. Ya, kalau itu yang terjadi, maka alat buktinya sudah cukup. Nah, tetapi kalau kalimatnya adalah alat bukti yang ada belum memenuhi unsur, berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik itu, ya oleh penyidik Polda Jawa Barat itu
alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Iya. Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ya, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijazah, KTP, kemudian raport ya, kemudian mencari-cari ada enggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada enggak jakmania garis keras anggotanya, kan hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Iya. Kami jamin itu tidak ada. Jadi buat penyidik sudahlah ya. Penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Pina Eki ini harusnya berangkat dari handphonenya Pina Eki. Pina punya handphone, Eki punya handphone. Dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Setuju. Silakan ya, kalau nggak percaya, udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Pina Itu pun Eki. kalau ada Kemudian CCTV-nya dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibtu Rudiana itu yang pertama kali mengamankan. Oke, demikian. Satu kata buat Polda Jabar, pengecut. Segitu paniknya sampai Pengecut. kompak gak hadir. Berhenti bicara azas-azas hukum, prinsip-prinsip hukum, jika pada akhirnya Anda mencoreng itu semua. Apa yang diharapkan dari penegak hukum bermental pecundang? Bingung ya, korban salah tangkap jika nanti dibebaskan, bakal kelihatan banget tuh kebodohan. Kelihatan banget kalau nggak kompeten. Ketahuan sama publik kalau kalian nggak becus. Segitu takutnya untuk hadir. Apa belum rampung sandiwara barunya? Karena nggak ada lagi yang bisa dikambing hitamkan sebagai pengganti Peggy Setiawan. Reputasi Polri dan kode etik kalian aja kalian langgar. Gimana lagi citra kepolisian? Apalagi nama baik, apalagi marwah, reputasi. Nggak ada lagi kehormatannya. Ketidakhadiran Polda Jabar di pra-peradilan itu sudah membuktikan Anda sendiri yang mencoreng citra kepolisian. Bukan netizen, bukan saya. Ingat itu, paham? Aparat hukum tapi tidak taat hukum. Iya. Kira-kira kalau Aparat masyarakat yang hukum tapi seperti tidak itu, hukum apa yang taat kira-kira hukum. akan Anda berikan? Contoh baik seperti apa yang akan publik dapat dari kalian? Kalau emang nggak hadir ya kasih alasan. Maaf, kami nggak sengaja hadir karena kucing kami melahirkan. Nah, kan kami pura-pura percaya, Pak. Bagaimana lagi cara Anda mempertanggungjawabkan proses hukum Peggy Setiawan? Udahlah salah tangkap, mau minta maaf malu. Kalau ditahan dia bukan tersangka yang asli. Nah, bingung kan sekarang? Publik udah banyak tahu lagi. Makanya hukum itu jangan diotak-atik. Sekarang udah dikasih panggung nggak hadir lagi. Makin kelihatan kan bobroknya. Apa? Menangkap saya. Karena berani mengkritik Anda. Hadapi dulu orang se-Indonesia. Berani nggak baca komen tuh? Rata-rata seluruh netizen sekarang mencibir Anda di kolom komentar. Nggak berani baca. Saya cuma mengkritik, bukan menghina, karena menjatuhkan buah busuk adalah pekerjaan yang sia-sia. Buat Kepala Kapolri, daripada sibuk bikin RUU baru, buat membungkam netizen, lebih baik urus tuh anak buah Bapak. Kalau emang nggak disiplin, melanggar kode etik, jangan dimutasi, copot aja udah. Jangan masyarakat aja yang kalian kerasi. Ini yang namanya negara hukum, negara demokrasi. Apa yang bisa kami banggakan punya penegak hukum yang disabilitas alias lumpuh? Nggak tegak, koreksi kalau benar. Pesan saya, bebaskan orang yang nggak bersalah dan stop membuat kekacauan dan membuat drama di negara ini, paham? Saya cinta bangsa ini dan saya nggak suka orang yang nggak berdaya itu kalian tindas. Jangan lupa ganti rugi juga sekalian. Enak banget udah salah nangkap orang, nggak tanggung jawab, nggak ganti rugi lagi. Waduh, ya guys, benar juga ya kan. Enak sekali ya kalau nggak ganti rugi udah salah tangkap ya kan. Nah jadi ya memang bukti-bukti untuk menangkap Peggy Setiawan ini tidak lengkap, ya kan? Lagipun kata Bang Tony juga nggak akan pernah lengkap, ya, nggak akan pernah lengkap. Jadi ya guys, aku pun heran dengan pihak polisi kadang-kadang yang mangkir, ya kan? Kalau sekali lagi tidak hadir, aku rasa ini patut untuk dipanggil paksa juga, ya kan? Gimana ya, polisi dipanggil paksa, ya kan? Wow, seru, ya kan? Aduh parah ya. Jadi netizen pun bingung ya.
netizen semakin bingung kenapa kasus ini tidak selesai-selesai, ya kan? Padahal CCTV, ya kan, masih ada, kata Bang Tony, ya kan? Kalau mau mencari pelaku yang sebenarnya, yaitu ada di handphone Eki, almarhum Eki dan Vina, ya kan? Pasti ada, ya kan? Nah, jadi nggak usah jauh-jauh lah, ya kan? Nah, lagipun CCTV pun masih ada, kenapa kok sampai sekarang nggak dibuka-dibuka, ya kan? Nah, kalau dibuka takutnya mungkin pelakunya yang lain, ya kan? Jadi polisi takut salah tangkap, dibilang salah tangkap. Itulah, ya kan, jadi pertanyaan netizen. Dan oke guys, apa pendapat Anda? Kalian berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.